Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rani Purwandari Wahid. Saya guru bimbingan konseling. Hari ini kita akan belajar tentang cara kerja otak kanan dan otak kiri. Sebelum kita ke materi, jangan lupa ya, klik tombol lonceng dan subscribe YouTube saya, Rani Purwandari Wahid. Oke? Terima kasih sebelumnya. Cara kerja otak kanan dan otak kiri. Tujuan layanan. Peserta didik dapat memiliki pemahaman tentang perbedaan fungsi serta cara mengembangkan dan memanfaatkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Penelitian mutakhir membuktikan bahwa otak manusia terdiri dari bermiliar-miliar sel aktif. Sejak lahir, setidaknya kita mempunyai 100 miliar sel otak aktif. Setiap sel mampu membangun jaringan masing-masing 20.000 cabang. Yang mencengangkan, ketika awal kehidupan, otak kita berkembang melalui proses belajar alamiah dengan kecepatan 3 miliar sambungan per detik. Sebagai ilustrasi, ketika belajar tahun 1997, dalam 3 hari pertemuan, jutaan pengguna komputer dapat membuat jaringan internet 200 juta sambungan. Padahal, otak manusia hanya dalam 1 detik mampu membuat jaringan 15 kali lebih besar dibanding jaringan internet dalam 3 hari. Apa itu otak? Otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Yang perlu kalian tahu, otak itu ada bagian-bagiannya, ya. Yang pertama ada otak besar. Otak besar ini terdiri dari lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, lobus temporal. Ada bagian otak lain yaitu otak kecil, batang otak, dan sistem limbik. Yang perlu kita ketahui adalah kecerdasan atau intelijensi. Kecerdasan adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Ini adalah contoh klasifikasi kemampuan intelektual. Ya, contohnya di sini seperti misalkan kita itu ikut tes intelijensi atau intelektual IQ ya. Kemudian kita tes hasilnya 0 sampai 79. Berarti kategori kecerdasan kita itu rendah. Kalau kita tes kemudian hasilnya 80 sampai 89, itu kategori kecerdasan kita di bawah rata-rata. Kemudian 90 sampai 109 itu kategori rata-rata. Kemudian kalau kita tes lagi, terus hasilnya 110 sampai 119, IQ kita di atas rata-rata. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini, kalau kita tes, dapat hasil tesnya itu 120 sampai 136. Itu berarti hasil kita adalah superior, sangat-sangat-sangat cerdas. Bagaimana nih? Kalian apakah sudah pernah ikut tes IQ atau belum? Kalau belum, nanti kalau ada event atau kegiatan tes kecerdasan, jangan lupa ikut ya, biar kita tahu seberapa besar IQ kita. Oke, kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara kerja otak? Otak kita tersusun dari berjuta-juta neuron, yang tiap-tiap neuron dipisahkan oleh jarak yang amat tipis. Saat otak mengenal sesuatu yang baru, maka akan terjadi lompatan pijaran listrik dari suatu neuron ke neuron yang lain. Semakin sering terjadi pijaran dalam otak, maka otak akan semakin terlatih seperti orang yang cerdas. Wow, sekali ya kerja otak, sangat luar biasa.
Resep orang cerdas. Ya, setiap orang pengen jadi orang yang cerdas. Tidak ada di dunia ini eh, ingin menjadi orang yang tidak cerdas. Nah, ini adalah resepnya. Orang cerdas adalah pengguna kedua otak. Jadi, orang cerdas itu menggunakan dua otak, otak kanan dan otak kiri. Dengan mempelajari bagaimana menggunakan kedua sisi otak, yaitu otak kanan dan kiri, berarti mengembangkan kekuatan otak kita seperti seseorang yang cerdas. Pada umumnya, manusia menggunakan 90% otak kiri dan 10% otak kanan. Padahal kalau kita mau sukses seperti orang yang jenius, kita harus bisa memberdayakan 50% otak kanan dan 50% otak kiri. Apa sih perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri? Baik, kita ke otak kanan kiri dulu ya. Otak kiri terdiri dari logika, di mana otak kiri berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir logis, nyata, bersifat umum. Contohnya, matahari itu terbit di sebelah timur. Kemudian ada contoh lagi, ada laki-laki, ada perempuan. Yang kedua, hitung linear. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan melakukan hitung linear atau hitung yang berurutan. Contohnya 4, 6, 8. Maka bilangan berikutnya adalah 10 dan 11 dan seterusnya. Contoh yang kedua, dalam hitungan ini bilangan ditambah secara linear dari bilangan sebelumnya. Itu adalah contoh dari hitungan linear. Kemudian kita ke urutan bahasa. Otak kiri juga berhubungan dengan kemampuan dalam mengurutkan kata atau bahasa. Contohnya, jika kambing makannya rumput, maka mobil menggunakan bensin, ya. Jadi dari contoh kalimat itu kalimatnya berurutan. Contoh yang kedua, ada sendok, ada garpu. Maka kalau ada amplop harus ada perangko. Contoh lagi ya, Bu Rani kasih contoh. Contohnya dalam kehidupan asmara. Ada saya, ada kamu. Kemudian sekarang kita ke otak kanan. Otak kanan itu ada ritme. Apa itu ritme? Otak kanan berhubungan dengan ritme atau irama. Contohnya seperti arranger pasti berusaha membuat aransemen musik yang berbeda dengan aransemen musik orang lain. Karena jika mereka membuat aransemen musik yang sama, mereka akan dikatakan plagiat. Sama seperti kamu ya. Misalkan ulangan, nyontek sama dengan teman satu bangku, itu namanya plagiat, adalah ritme otak kanan. Ya. Yang selanjutnya dari otak kanan itu kreativitas. Otak kanan berhubungan dengan kemampuan menampilkan kreativitas. Kreativitas bisa nampak ketika seseorang selalu mencari cara yang baru yang berbeda dari cara-cara yang dipakai orang-orang di sekitarnya. Bagian dari otak kanan ada imajinasi. Imajinasi adalah daya hayal. Bisa nampak ketika seseorang menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi bisa juga mengubah karya yang akan dimodif menjadi karya yang baru. Bagian otak kanan ada namanya dimensi. Dimensi adalah kemampuan pandang ruang. Orang yang biasa bekerja di bidang yang berhubungan dengan dimensi seperti arsitek, desain interior, perkembangan otak kanan akan bagus. Bagian selanjutnya dari otak kanan adalah holistik. Holistik adalah berpikir secara menyeluruh. Artinya, setiap orang memiliki kemampuan berpikir holistik. Maka dia akan melihat seperti setiap pekerjaan dan persoalan secara menyeluruh. Contohnya, ketika seorang ibu ingin membuat sate ayam, dia menyuruh putrinya belanja keperluan ke pasar. Jika putrinya membeli daging ayam saja, maka otak kirinya masih dominan. Tetapi, jika dia membeli daging ayam,
tusuk sate, kecap, arang, dan keperluan lain untuk membuat sate ayam, maka dia sudah berpikir secara holistik, yang berarti otak kanannya sudah berkembang mengimbangi otak kiri. Lalu bagaimana sih cara mengembangkan otak kanan dan otak kiri? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan otak kanan dan otak kiri. Yang pertama dengan tes, misalnya tes bakat, tes kepribadian, yang soal-soal tesnya sangat variatif. Kalau di SMA Kersana yang sudah pernah dilakukan, tes minat bakat sama tes penjurusan. Yang kedua, menggunakan game-game yang bisa meningkatkan kemampuan otak kanan dan otak kiri, baik melalui game media elektronik maupun game tanpa media yang langsung bisa dimainkan bersama-sama ya. Yang ketiga, dengan melatih syaraf atau senam otak. Kemudian, saya punya tips ya untuk slide yang terakhir. Tipsnya adalah cara membuat otak cemerlang. Yang pertama, selalu bersikap dan berpikir positif. Itu sangat penting sekali ya untuk manusia yang hidup harus selalu berpikir positif. Ya, yang negatif harus dibuang. Yang kedua, harus senantiasa berpikir yang bersih, jelas. Manusia itu harus berpikir yang bersih. Yang ketiga, memiliki motivasi untuk berdaya saing, bekerja secara sehat dan positif. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang sehat untuk kecerdasan otak. Yang kelima, senantiasa melakukan senam atau gerakan yang bisa merangsang otak. Yang keenam, senantiasa mengatur waktu tidur yang cukup untuk otak beristirahat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berdoa dan bersihkan pikiran. Itu saja yang bisa saya sampaikan di materi hari ini ya, tentang cara kerja otak dan otak kanan dan otak kiri. Nanti kita akan belajar lagi dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.